welcome to podcast Sekuat Seru 4 Kuasa. Hello everyone, welcome to podcast Sekuat Seru 4 Kuasa. Tempat kita bakal ngobrolin hal-hal penting dengan cara santai dan gak bikin ngantuk. Hari ini kita bakalan bahas topik yang jujur aja nih makin hari makin mendesak, yaitu mengenai lingkungan terkepung, menyuarakan ekosistem yang terlupakan. Buat kalian yang masih mikir kok alam makin lama makin rusak ya, atau merasa peduli tapi bingung mulai dari mana. Nah, episode kali ini nih cocok banget untuk kalian. Di sini aku nggak sendirian, ada 3 temen ngobrol yang nggak kalah peduli dan semangat. Langsung aja kita mulai, tapi sebelum mulai, kenalin dulu. Nama aku Asifa Rizka Ramadhani Tanjung, bisa dipanggil Syifa. Nama aku Amanda Anggraini, pembicara 1, bisa dipanggil Manda. Nama aku Aisyah Dwi Ramadhani, dipanggil Dwi, sebagai pembicara 2. Dan nama aku Nazo Amelia Putri sebagai pembicara 3. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih. Kerusakan lingkungan apa sih yang paling sering atau yang sangat kelihatan banget nih sekarang? Kalau aku pribadi sih jujur, aku itu sering lihat soal deforestasi, di mana itu hutan ditebang terus diganti dengan kebun sawit. Nah itu contohnya itu di daerah rumah aku ya, tapi nggak pala deket banget, tapi ada, yaitu di simpangnya itu kayak pohon-pohonnya itu kayak banyak ditebangi. Setelah itu kayak ditanami kebun sawitnya. Aku kayak lihatnya aja kayak miris, kenapa ini kayak gini, kenapa dijadikan kebun sawit, padahal kan kayak udah bagus-bagus itu pohon itu ada di situ, tapi malah ditumbang-tumbangi atau dipotong kayak gitulah ya. Iya, tapi aku lebih milih ke sungai sih. Banyak sungai yang dulunya itu bersih dan sekarang itu malah jadi keruh, bau, dan juga penuh banyak limbah. Seperti contoh yang sekarang itu limbah yang sungai yang ada di Kota Medan, yaitu Sungai Deli, yang dimana tuh sungainya itu sekarang tuh kotor dan juga banyak penuh limbah pabrik. Tambang juga nggak kalah seram loh. Merusak lingkungan, jika lingkungan tanpa kontrol, tanah bisa menjadi gersang, air tanah tercemar, dan ekosistemnya itu hancur. Contohnya di daerah Medan yang dimana aktivitas tambang batu ini di daerah sekitaran Deli Serdang yang telah mengubah bentuk lahan dan mengganggu kehidupan warga sekitar akibat debu dan suara bising. Nah itu dia, banyak banget hal-hal yang seperti itu tuh nggak kita lihat langsung, tapi efeknya tuh sangat-sangat berantai dan sangat-sangat terasa kan. Dan kadang-kadang yang tinggal di sekitar situ pun nggak punya pilihan lain. Dan yang sangat mirisnya lagi, mereka itu kayak nggak punya akses informasi, kayak pohon itu ditebang aja kayak ya udah, mereka kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak mereka itu kayak stuck aja, kayak ibaratkan kayak orang itu kayak pasrah, kayak ya udahlah, kayak pohon itu ditebang ya udah mau gimana lagi kayak gitu. Nah bener banget. Oh iya, aku juga sempat baca nih, katanya Indonesia itu merupakan salah satu negara yang kehilangan hutan tercepat ya di dunia. Ya, bayangin satu lapangan bola bisa hilang setiap detik. Dan gak cuma hutan aja, laut pun juga tercemar. Nah, by the way, aku sempat searching di internet, ada banyak banget pertanyaan yang mempertanyakan kenapa sih tambang itu tetap terjalan walaupun jelas-jelas dia tuh sangat merusak dan berdampak negatif gitu. Wah, pertanyaan yang bagus sih Ashifa, yang dimana salah satu jawabannya karena ada kepentingan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum, plus masyarakat kadang nggak dikasih suara untuk pencemaran limbah di sekitar kita ini. Dan jangan lupa kayak tambang itu kayak mereka itu masuknya itu nggak izin, itu masuknya mereka ilegal. Udah masuknya ilegal, mereka merusak lingkungan juga. Kayak menurut aku kayak apa sih mereka ya, kayak masuk itu harus ada izin, jangan ilegal. Walaupun ilegal kayak gitu ya, harusnya mereka itu kayak bisa lebih kayak merawat lingkungannya lah, jangan ngapa-ngapain itu terserah mereka gitu. Nah makanya itu penting banget untuk kita tuh bisa berpikir kritis dan paham siapa sih yang bakal dapat untung dari semua ini.
Sekarang kita bahas wilayah. Menurut kalian daerah mana sih yang lagi terancam banget nih? Nah, menurut sumber yang saya baca, wilayah yang terancam banget tuh kayak wilayah Papua. Banyak orang bilang tuh kan paru-paru terakhir kita tuh wilayah Papua. Tapi sekarang di wilayah Papua itu lebih banyak dibuka untuk sawit dan juga pertambangan di wilayah Papua. Ya, saya juga pernah membaca satu website ya yang dimana Kalimantan juga sama loh. Air sungai yang dulunya bisa langsung diminum, sekarang tuh bisa bikin sakit karena penyebabnya air itu tadi sudah tercemar dengan masyarakat sekitar tadi tuh membuat limbah sungai itu terjadi. Nah, ada juga di Jawa ya. Di Jawa itu kayak krisis airnya itu kayak makin nyata gitu ya, kayak sungai makin kotor. Nah, dari sini aja kita tahu bahwa masyarakatnya itu kayak sungai kotor itu kan diakibatkan oleh masyarakatnya sendiri. Jadi mereka itu kayak betul-betul kayak krisis airnya itu kayak nggak ada nyata banget. Dan banyak juga warga itu kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Nah iya ya, setelah dipikir-pikir tuh sangat ironis banget ya kan. Padahal kan sebenarnya daerah-daerah tersebut tuh sumber daya alamnya itu sangat bagus dan sangat penting gitu di Indonesia, ya nggak sih? Iya, benar sekali. Tapi malah masyarakat di situ tuh semakin menderita dan juga mereka tuh nggak dapat manfaatnya, tetapi dapat dampaknya. Benar-benar. Dan aku sempat dengar juga ya, katanya banyak warga yang udah pasrah dan ngerasa nggak bisa ngelawan. Ya, tapi sekarang udah mulai banyak sih komunitas lokal yang bangkit. Kita harus dukung mereka untuk melestarikan lingkungan sekitar kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian penting dari podcast ini. Sebenarnya kita itu ngapain sih? Apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Kita bisa mulai dari penyadaran ya, yang dimana lewat sosial media, podcast, video pendek, biar makin banyak orang yang tahu untuk lingkungan sekitar itu biar sehat terhadap pencemaran lingkungan kita tersebut. Dan kita juga bisa aksi langsung gitu ya, kayak kita itu ngikut gerakan lingkungan, dimana itu kayak kita itu ngajak tim-tim, misalnya itu kayak kita ngajak Bu Mantara atau Pandawara untuk membersihkan area-area yang sangat kotor atau tercemar dengan sampah. Nah, kita juga bisa ikut reboisasi dan kampanye hemat air. Nah, betul sekali. Dan gaya hidup itu juga ngaruh loh. Dan juga kurangi konsumsi yang berlebihan, hindari plastik sekali pakai, dan juga mulai tanam makanan sendiri. Nah bener banget, kadang banyak banget hal kecil tuh yang banyak disepelein orang-orang kan. Kita tuh bisa mulai dari ketika kita ngeliat sampah tuh bisa kita kutip, atau kita mengganti kantong belanja plastik tuh kita bisa bawa tas atau tote bag sendiri gitu. Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ubah itu dapat merubah hal-hal yang menjadi lebih ramah lingkungan. Dan yang paling penting tuh jangan suka nyinyirin ke orang yang baru mulai ya. Semua itu butuh proses untuk melestarikan lingkungan. Nah bener banget tuh kata Kak Najwa. Nah sekarang jujur aja deh, kalian masih punya harapan gak sih sama masa depan lingkungan kita sekarang yang kita lihat-lihat tuh pasti banyak yang udah rusak kan? Kalau aku sih masih ya. Kalau harapan aku itu kayak tolong ya masyarakat itu peduli akan lingkungannya. Jangan membuang sampah itu sembarangan, atau lagi membuang sampah itu kayak di tong sampah mereka aja udah penuh dalam satu komplek. Janganlah membuang sampah itu ke sungai ya. Mereka itu mengakibatkan sungai itu tersumbat atau aliran airnya itu tidak jalan. Itu sih harapan saya. Nah, kita sebagai generasi muda juga harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga mendaur ulang barang bekas dan juga menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Selain itu, mereka dapat terlibat dalam aksi nyata seperti penanaman pohon dan bersih-bersih lingkungan. Nah bener banget sih, dengan cara-cara yang kayak gitu tuh kita bisa merubah lingkungan kita menjadi yang lebih baik. Mungkin aku harap juga ke depannya generasi sekarang ini dapat bisa berpikir ya. Kita kan udah mahasiswa juga, jadi harusnya kita bisa berpikir yang lebih bagus lagi, gimana sih cara biar lingkungan kita ini lebih bagus, lebih bersih gitu. Nah sebelum penutupan,
Aku mau bacain kutipan dari Vandana Shiva yang merupakan aktivis lingkungan asal India. You are not atlas carrying the world on your shoulder. It's good to remember the planet is carrying you. Bumi yang nyangga kita, bukan sebaliknya. Jadi, yuk jaga tempat tinggal kita. Oke, sebelum aku tutup nih, satu kalimat terakhir dari kalian nih. Kenapa sih peduli lingkungan itu penting? Menurut aku ya kayak peduli lingkungan itu penting, kayak bumi itu kan satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki kan. Jika bumi ini kotor atau bumi ini tidak memiliki udara segar atau tanah yang subur, air yang bersih, maka kita kayak ya udah kita stuck di situ. Kita kayak nggak ada tempat lain untuk selain kayak kita melestarikan bumi itu. Nah, kalau dari saya ya, karena lingkungan yang rusak itu bikin semua makhluk hidup itu menjadi sengsara. Itu dari saya. Kalau menurut saya, karena bumi ini bukan warisan, tapi titipan buat generasi kita selanjutnya. Nah, bener banget. Dan yang paling penting tuh karena kalau nggak ada bumi, podcast kita ini juga nggak bakalan ada. Bener kan? Nah, sebelum ditutup, teman kita ada yang mau ngasih kata-kata nih. Dipersilakan kepada Kak Najwa. Oke, sedikit penutup yang terakhir. Saya ada sedikit pantun nih ya untuk pencemaran sungai, yang dimana sungai keruh tercemar limbah, Cakep. ikan mati air tak bersih, Cakep. pabrik buang tanpa resah, Cakep. rakyat susah alam bersedih. Terima kasih. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa buang sampah ya, Le. Terima kasih sudah dengerin podcast Sekuat hari ini yang bertema tentang lingkungan terkepung. Jangan tunggu jadi ahli untuk mulai peduli. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Sampai jumpa di Sekuat selanjutnya. Jaga diri, jaga bumi. Pitch out.